Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Marsilia Leanale, Prodipak kelas 1C, NIM 101/2021-0022. Sini saya akan menjelaskan materi tentang kontrareformasi. Kontrareformasi adalah segala bentuk usaha gereja Katolik untuk memendung, memandingi, dan melawan gerakan keagamaan yang dipelopori oleh Martin Luther. Ketika makin banyak daerah yang melepaskan diri dari Roma, pimpinan gereja Roma mengerti bahwa tantangan yang hebat itu perlu dijawab secara besar-besaran. Jawaban gereja Roma itu disebut kontrareformasi. Istilah ini mempunyai dua rangkap. Yang kontrareformasi adalah gerakan yang melawan pembaruan gereja seperti yang dipelopori oleh Luther, tetapi serentak itu merupakan pembaruan gereja Katolik Roma sendiri, tentu saja atas dasar teologi abad pertengahan. Kontrareformasi mulai dijalankan sekitar tahun 1540. Pada tahun itu, Serikat Yesus juga didirikan. Pada tahun 1942, Paus mengatur kembali inkuisis, pengendalian gerejawi yang bertugas mengutus dan menghukum kaum penyesat. Pada tahun 1542 sampai 1563, diadakan Konsili Trente yang menetapkan mana ajaran yang diakui oleh Roma dan mana yang sesat. Dengan demikian, gereja Roma mendapat pasukan penyempurna lembaga pengendalian dan kepastian tentang apa yang diperjuangkannya. Pasukan penempur itu ialah anggota-anggota Serikat Yesus. Serikat itu didirikan oleh Ignatius dari Loyola. Reformasi Gereja Katolik Roma di dalam telah mulai dijalankan di Spanyol sekitar tahun 1500. Di situ raja bekerja sama dengan gereja dalam menciptakan klerus yang terdidik lebih baik dan berdisiplin lebih ketat dan dalam memberantas golongan sebagai musuh gereja. Tujuan Serikat Yesus adalah mengumpul seluruh dunia di dalam gereja Kristus, yaitu gereja Katolik. Hal itu berarti bahwa ordo merupakan badan misioner. Anggotanya mengabarkan Injil kepada yang bukan Kristen dan berusaha untuk mengulangi bidat atau reformasi. Konsili Trente menolak ajaran reformasi dengan tidak menunjukkan pengertian sedikit pun. Luther telah menyerang ajaran gereja dengan mengandalkan Alkitab. Sekarang gereja Roma mengamankan diri terhadap serangan yang demikian, menetapkan bahwa tradisi gereja mempunyai kuasa ilahi sama seperti Alkitab. Jadi Alkitab mesti ditafsirkan sesuai dengan ajaran gereja. Dalam gereja, yang menentukan saat tidaknya tafsiran tertentu ialah hierarki, yaitu para uskup dan yang terkemuka di antara mereka yaitu Sri Paus. Ajaran Luther tentang rahmat dan pembenaran ditolak pula di Trente. Manusia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dengan bantuan anugerah Allah. Akan tetapi Konsili Trente tidak hanya melawan reformasi dengan menolaknya. Kritik terhadap banyak kesalahan dan praktik kehidupan gerejawi diakuinya sah. Gereja Katolik Roma untuk memberantas pemberontak. Perjuangan berlangsung selama 1,5 abad. Hasilnya ialah reformasi dibatasi tetapi tidak bisa dimusnahkan. Medan peperangannya ialah di Eropa Tengah, mulai dari Inggris dan Prancis Barat sampai ke Hungaria dan Polandia Timur. Eropa Selatan tidak pernah terancam oleh reformasi. Eropa Utara sudah menjadi Protestan secara kokoh. Intoleransi merajalela di Eropa. Dasar tindakan kejam pihak Katolik Roma ialah bahwa seorang penyesat dianggap sebagai seorang penjahat yang membunuh jiwa orang, yang patut dihukum sama seperti seorang penjahat biasa. Sikap yang tidak memberi kebebasan beragama kita sebut intoleransi. Sikap yang berlawanan ialah toleransi.
Luther membela toleransi, Calvin lebih intoleran. Tetapi karena orang-orang Protestan menerima imamat orang percaya dengan sendirinya, mereka lebih cenderung pada kebebasan perorangan daripada gereja Roma yang menghendaki agar segala sesuatu takluk kepada paus dan imam. Berikut gerakan Aufklärung atau humanisme. Aufklärung berasal dari kata Jerman yang berpadana dengan kata Inggris Enlightenment yang berarti pencerahan atau penerangan. Aufklärung adalah suatu gerakan besar di Eropa yang terjadi pada abad ke-18 Masehi yang memberikan kedudukan luar biasa terhadap akal dan budi manusia. Aufklärung merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran utama pemikiran abad ke-18 di Eropa dan Amerika. Pada masa pencerahan, pendekatan berdasarkan rasio dan ilmu pengetahuan dan ilmu sosial ekonomi politik menjadi tren di masyarakat sehingga hal ini menghasilkan pandangan yang bersifat duniawi atau sekuler. Pandangan ini kemudian membangun opini umum tentang kemajuan dan kesempurnaan di berbagai bidang. Penyebab terjadinya Aufklärung. Kalau Renaissance dipandang sebagai pemecahan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Periode ini telah banyak membawa perubahan pola pikir manusia. Manusia mulai menggunakan akalnya untuk meneliti secara kritis segala sesuatu dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara. Iman Sir Isaac Newton merupakan peletak dasar bagi terjadinya Aufklärung dengan karyanya yang berjudul Filosofi Naturalis Prinsip Matematik telah berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pengaruh Aufklärung. Pengaruh Aufklärung sangat dirasakan pada perkembangan teknologi dan pemikiran abad modern. Selain di masa Aufklärung juga menghasilkan beberapa filsafat penting yang masih diadopsi sampai saat ini dalam berbagai ilmu pengetahuan secara garis besar. Pengaruh Aufklärung terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh di bidang pemikiran dan teknologi. Pemikiran munculnya zaman Aufklärung telah menyebabkan perkembangan paham liberalis dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Sedangkan di bidang pengetahuan dan teknologi, mulai bermunculan penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Berikut gerakan pietisme. Kata pietisme berasal dari bahasa Latin pieta atau pietis yang berarti kesalehan. Di Belanda dan Jerman disebut pietisme. Di Inggris dan Amerika revival artinya dihidupkan kembali. Jadi pietisme dan revival artinya paham dalam gereja yang menekankan kepada kesalehan hidup, di mana paham ini ingin menghidupkan kembali rohani dalam gereja yang dipandang mengalami kesuaman. Pada abad ke-18 juga timbullah dalam gereja-gereja Protestan suatu gerakan kebangunan rohani. Luther dan Calvin telah mencita-citakan gereja yang terdiri dari orang-orang yang berkeyakinan teguh dan mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap kekuatan dan sama manusianya seperti dirinya sendiri. Gerakan pietisme merupakan gerakan perlawanan terhadap keadaan yang demikian dalam gereja dan teologi. Gerakan serupa telah muncul pula pada zaman sebelumnya, meskipun dengan memakai bentuk lain. Mereka ingin supaya anggota gereja kembali menghayati imannya dan memenahi hidupnya yang duniawi. Mereka ingin kaum teologi menelusuri jalan-jalan rahmat dalam hati manusia, alih-alih mengejar sistem teologi yang ilmiah. Mereka ingin supaya gereja dihidupkan kembali. Oleh karena itu, gerakan di Inggris dan Amerika disebut revival. Terhadap gerakan di Inggris dan Jerman pada zaman itu diberi nama pietisme. Sudah jelas bahwa penganut revival atau pietisme itu tidak menyetujui cita-cita pemecahan pula.
menurut perasaan mereka teologi ortodoks yang resmi, sedangkan kepercayaan kepada Allah pencipta dan pemelihara alam semesta yang mengajar perbuatan orang sesuai dengan baik buruknya perbuatan itu. Gerakan Pietisme dimulai sekitar 1671 di Jerman dan Belanda oleh salah seorang tokoh ialah August Hermann Franz. Nyatanya hubungan yang erat antara Pietisme dan pekabaran Injil. Pelopor revival dan Inggris ialah John Wesley. Ia pun mengalami peristiwa pertobatan pada akhir hidupnya. Ia mendirikan gereja Metodis. Ia mulai berkhotbah bersama-sama dengan adiknya. Keadaan kerohanian di Inggris sangat menyedihkan. Orang-orang kaya dan orang-orang terpelajar dipengaruhi oleh pencerahan sehingga mereka menghina gereja. Orang-orang yang miskin pun dihina oleh gereja yang tidak melayani mereka, yang tidak tahu apa-apa tentang Injil. Pietisme dan pencerahan merupakan dua gerakan yang dalam banyak hal bertentangan, namun dalam beberapa hal berjalan sejajar atau saling melengkapi. Pietisme dan gerakan-gerakan revival sampai sekarang bersifat konservatif dalam hal teologi dan mencurigai ilmu teologi sebagai sesuatu yang jingkiti oleh roh pencerahan. Menekankan emosi alih-alih rasio, cenderung menjauhi kegiatan di bidang budaya politik. Tetapi pula ada persamaan, yaitu menekankan peranan orang perseorangan, dengan demikian mengandalkan peranan individu dan perkumpulan-perkumpulan individu dalam hidup keagamaan dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.